Serial Mahesa Rani, Mendobrak Sarang Naga, Bagian 2. Sementara itu, Marco Polo yang menghindarkan diri dari kancah perkelahian, berhasil pula mendapatkan seekor kuda dan terus ngeblas ke arah utara. Apa yang mendorong Marco Polo bersikap tidak ksatria ini? Si Bangau Putih boleh nyengir selangit, kalau dia telah tahu sebagian rumusan balon terbang itu ada padaku. Tapi, Kaisar Kubilai Khan tak boleh tahu hal ini. Pada kesempatan lain, akan kutemui si Bangau Putih untuk berembuk soal ini. Dengan beberapa kantong emas, keseluruhan rumusan itu pasti kuperoleh. Untuk oleh-oleh hasil pengembaraanku, di negeri-negeri timur. Kita tengok Mahesa Rani kembali. Aku tak sangka, bahwa pendekar Bangau Putih adalah kamu Cao Lung. Kau, seperti halnya Hualun, benar-benar berjuang untuk negerimu. Walaupun ada kegembiraan, Cao Lung alias Bangau Putih pada kesempatan pertemuannya dengan Mahesa Rani. Namun, sang pendekar ini tidak terlalu mengumbar kata untuk melampiaskan perasaannya. Dalam beberapa saat, Cao Lung melupakan semua masalah. Kata Hualun, aku hanya bisa pulang dengan pertolonganmu, kau pasti punya sarana untuk itu. Sebagai orang bertamu, rupanya kau tidak kerasan di sini. Aku dipaksa datang kemari, dan rupanya ada beberapa persamaan keadaan yang membuat aku tak bisa tinggal diam. Gawatkah keadaan di Jawa? Gawatnya tidak, hanya menimbulkan keresahan. Apakah Raden Wijaya tidak adil memerintah di sana? Diam, Mahesa Rani tak cepat menjawab. Percakapan ini banyak menimbulkan nostalgia. Kenangan indah dan pahit, silih berganti menyulam di benak Mahesa Rani. Majapahit sedang menderita bisul. Kalau kau perumpamakan seperti itu, keadaannya pasti bisa diatasi. Aku khawatir, ada tangan-tangan beracun yang menjamah ingin menyembuhkan. Keadaan itu tidak bertambah baik, bukan? Kau yang harus ikut menyembuhkan. Kau harus selalu di tengah mereka. Tidak selamanya, seorang wanita harus di baris belakang. Mahesa Rani merasa dibombong, perasaannya mekar. Kalau begitu, aku harus cepat pulang ke Jawa. Hualun benar, hanya aku yang bisa mengirimmu pulang ke Jawa. Aku punya orang-orang kepercayaan. Saat ini, perairan Cina sedang dipajangi Jungjung Kubilai Khan. Cao Lung mengajak mereka untuk mengunjungi sarang persembunyian yang 2 hari perjalanan dari tempat itu. Di sana, hanya terdapat anak buah sejumlah 6 orang. Namun gerombolan Cao Lung ini punya kekuatan penggerak yang ampuh, di mana puluhan anak buah lain tersebar di pelbagai tempat. Namun begitu, mereka bukan apa-apa kalau dibanding kekuatan Laskar Kubilai Khan yang menguasai negeri itu sejak Genghis Khan. Cao Lung, ada sesuatu yang ingin ku ketahui tentang balon terbang. Apakah ada mantra-mantra yang bisa membuatnya benda seperti itu melayang ke angkasa? Bukan Rani, tapi rumusan dari udara yang dipanaskan awan perak, yang nama sebenarnya Ting Pao, pada puncak usianya berhasil menemukan keajaiban itu. Karena kegembiraan yang meluap melihat ciptaannya berhasil, ia meninggal secara tiba-tiba. Seorang tabib mengatakan bahwa ia kena penyakit serangan jantung. Lalu pertemuanmu dengan Marco Polo? Marco Polo, sebenarnya dia seorang sahabat. Tanpa dia, pemerintahan Kubilai Khan akan lebih sewenang-menang dari keadaan sekarang. Telah lama Marco Polo memata-matai pekerjaan Ting Pao alias awan perak yang oleh banyak orang disebut kendaraan dewata. Ting Pao menciptakannya untuk mendobrak istana Kubilai Khan. Aku tahu, bahwa Marco Polo yang mengejar rumusan balon terbang bukan untuk Kubilai Khan, tapi untuk negerinya sendiri. Dia telah membohongimu, sebagian rumusan balon terbang ada padanya. Besok, aku akan ke Khan balik. Cao Lung tak bisa menahan keinginan Mahesa Rani yang berkehendak pulang ke Jawa. Cincin ini bisa menolongmu Rani, tunjukkan pada seorang bernama Wang Yu, di kota Sensiang di delta Yangtze Kiang.
Kau akan diantar oleh 2 orang anak buahku, orang kepercayaanku. Sebuah tanda kepercayaan? Hah, tentunya ini tidak memendam masa lampau seperti tusuk konde itu. Kalau kau tanya asal-usulnya, cincin itu peninggalan dinasti Sung. Tak ada orang lain yang punya cincin seperti itu. Benda itu diamat-amati Mahesa Rani, dan menimbulkan rasa keluh di kerongkongannya. Ada sesuatu yang tertahan dalam perasaannya. Papa Cheng telah menceritakan asal-usul tusuk konde itu. Sampaikan salamku padanya, apabila kau berjumpa dengannya. Cao Lung membantu melengkapi kebutuhan Mahesa Rani. Dan beberapa hari kemudian, selamat tinggal, Cao Lung. Selamat jalan Rani, doaku menyertai perjalananmu. Mahesa Rani berperahu sepanjang yang sekian untuk menuju Sensang. Cuaca yang baik memperlancar perjalanan itu. Dan pada hari keempat, sampailah mereka di Sensiang. Seorang bernama Wang Yu ditemui di sebuah kedai tempat berkumpulnya para nelayan. Wah, jadi kau yang bernama Mahesa Rani. Namamu termasuk dalam daftar ke-7 orang-orang yang diburu Kaisar. Hadiahnya lumayan besar. Mudah-mudahan kau tidak tergoda dengan hadiah itu, Wang Yu. Rani, seluruh keluargaku telah dibantai oleh penguasa negeri ini. Bagaimana mungkin aku bisa bermuka dua? Tapi rencana kepulanganmu ke Jawa agak mengalami hambatan sedikit. Kau harus berlayar ke Kangshou dengan perahu kecil itu. Harap kau ketahui, jung milikku yang besar, pada 2 hari lalu telah dibakar oleh Angkatan Laut Kaisar. Jadi, di Kangshou kita harus mencuri sebuah jung. Kangshou adalah pelabuhan perang kerajaan. Armada yang pernah membawa laskar menyerbu Singasari, memang berpusat di sana. Kangshou, berapa lama pelayaran dari sini? Kalau cuaca baik, 5 hari. Keterangan Wang Yu menimbulkan pemikiran baru di benak Mahesa Rani. Wang Yu, benarkah kau punya tanggung jawab terhadap negerimu yang dijajah bangsa Mongol itu? Iya, mengapa? Tapi kadang-kadang timbul anggapanku bahwa aku belum pernah menghasilkan kerja yang berarti untuk mendobrak kekuatan lawan. Mengapa kau tidak berpikir bahwa Bandar Kangshou merupakan sasaran yang berarti? Jidat Wang Yu berkerut. Beberapa saat kemudian, ia baru paham akan kata-kata Mahesa Rani. Peristiwa berikutnya, beberapa buah perahu tampak menyusuri pesisir timur daratan Cina menuju selatan. Tak percuma Cao Lung menunjuk kau mengepalai nelayan-nelayan di delta Yangtze. Yang kupikir, hanya teguran Cao Lung, kalau tindakan kita ini berantakan. Jangan kepalang basah terjun dalam tugasmu, Wang Yu. Anggap saja bahwa kau hanya mencarikan sebuah jung untukku. Meskipun di balik rencana itu, kita punya sasaran menghancurkan armada Kubilai Khan di Kangshou. Kangshou, bandar laut paling selatan dari daratan Cina dalam masa pemerintahan Kaisar Kubilai Khan, dipenuhi jung-jung perang. Serdadu berkeliaran di mana-mana. Bandar Kangshou tertutup bagi orang-orang sipil. Mahesa Rani dan kawan-kawannya terpaksa berlabuh di luar bandar dan menyusup ke daratan berbaur dengan penduduk setempat. Di sini, setelah beberapa hari kemudian, ia mendapat informasi lebih lengkap tentang kegiatan serdadu-serdadu itu. Mereka akan menyerang kerajaan Champa. Champa tidak pernah lagi mengirim upeti-upeti kepada Kaisar. Champa, Majapahit punya hubungan dagang yang baik dengan kerajaan itu. Kerajaan-kerajaan di belahan selatan memang sulit untuk ditundukkan, termasuk zamannya Singasari dahulu. Kalau dugaanku benar, Kubilai Khan masih penasaran untuk membalas dendam kepada Raden Wijaya. Champa adalah batu loncatan. Kita punya alasan lebih kuat untuk bertindak, dan keberhasilannya nanti bisa kita rasakan merata. Iya, tapi masuk ke bandar itu
tak ubahnya seperti mendobrak sarang naga. Masih berhari-hari lagi Mahesa Rani tetap mengendap di sana. Pagar betis Bandar Kangshou benar-benar ketat. Sepertinya, di sana ada sesuatu yang lebih rahasia dari kesiapsiagaan penyerbuan ke Champa. Akhirnya, secercah berita mereka dapatkan. Mereka masih menanti kedatangan Jenderal Amur, mungkin besok. Aku telah mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke bandar. Besok, mereka akan mengadakan perjamuan besar-besaran untuk menyambut Jenderal Amur. Kita menyusup lewat pengiriman perbekalan makanan. Orang kita telah ada di sana. Itulah kesempatan yang mereka peroleh. Mereka mulai bertindak, menyusup lewat pengiriman perbekalan makanan. Mereka berhasil masuk dan mulai menyelinap menuju sasaran, mencuri sebuah jung, dan membakar yang lain. Di dalam, penjagaan tidak seketat di luar bandar. Mahesa Rani dan kawan-kawannya terus menyelinap di antara perlindungan-perlindungan di sana. Akhirnya, perhatian mereka terpaku pada suatu bangunan yang dijaga ketat. Aku ingin tahu apa yang tersimpan di sana. Kau pikir kita bisa ke sana? Mereka mengatur siasat penyergapan, tapi setelah dekat, Astaga, ini cuma orang-orangan jerami. mereka menerka-terka, apa maksud orang-orangan yang dipajang di sekeliling bangunan itu. Untuk menghemat tenaga, kita telah menyaksikan bahwa barisan mereka sebagian besar dipusatkan di luar. Di dalam tidaklah seberapa, apalagi telah kita dapati muslihat seperti ini. Serdadu lain, pasti datang bersama Jenderal Amur. Mahesa Rani memberi isyarat untuk tidak mempersoalkan hal itu, dan mereka segera menyelidiki isi bangunan yang dikelilingi boneka jerami dan gudang senjata. Dengan ini, kita sambut kedatangan Jenderal Amur. Kalau dahulu, Mahesa Rani pernah melihat panah yang dibantu daya luncurnya dengan semburan api atau petasan. Kini mereka tahu bahwa di sana terdapat tombak-tombak yang dilengkapi dengan kekuatan tambahan serupa. Suatu pengetahuan yang kalian dapat, tidak melewati buku sejarah di sekolah, dan ini memang tidak kuada-ada. Peluru kendali primitif telah berkembang. Esok paginya, Jenderal Amur muncul. Kalau diurut dari garis keturunan, dia masih ada pertalian darah dengan Kubilai Khan. Malahan, sementara orang ada yang memberi gelar Amur Khan, karena jasa-jasa yang gemilang di pundaknya. Tapi semua itu dilandasi terdobraknya nilai peri kemanusiaan. Beberapa orang anak buah Wang Yu telah siaga untuk mencuri sebuah jung. Lainnya telah menguasai gudang minyak setelah membereskan penjaga di sana. Tapi sekelompok peronda memergoki sesosok mayat rekannya. Laporkan, tempat ini telah kebobolan. Tanda bahaya berkumandang. Jenderal Amur tersirap, suasana jadi kacau. Aku inginkan kepala dari petugas yang bertanggung jawab atas keteledoran ini. Kita terpaksa mempercepat waktunya Wang Yu. Kita lakukan sekarang. Sekarang, Ya, sekarang. Operasi gerak cepat dari gerilyawan-gerilyawan dimulai. Gudang minyak dibakar, dan cairan berapi itu mengalir ke laut menjilat jung-jung yang berlabuh di sana. Cepat tinggalkan tempat ini. Mahesa Rani, Wang Yu, dan orang-orang lainnya mencoba lolos dari tempat itu, tapi di hadapan mereka telah menghadang serdadu-serdadu kerajaan. kita terkepung, barisan mereka berlapis-lapis. Langsung dipimpin oleh Jenderal Amur. Kepala mereka memang pantas untuk hiasan pintu gerbang istana. Dengan isyarat yang khas, Jenderal Amur memberi perintah kepada serdadu-serdadunya. Tapi sebelum mereka bertindak lebih lanjut, tiba-tiba gudang senjata itu menggelegar dengan hebat. Dan isinya berhamburan keluar. Tombak-tombak yang dilengkapi dengan pendorong petasan
mengkalang-kabutkan serdadu-serdadu Jenderal Amur, dan salah satu korbannya adalah sang jenderal sendiri. Tombak-tombak yang berhamburan tak pandang bulu, termasuk ke arah Mahesa Rani. Tapi, bunyi desis di belakangnya telah menggugah kesadaran Mahesa Rani. Hampir. Mahesa Rani terus melesat mendekati dermaga. Tapi, beberapa langkah dari sana, ia melihat sesosok tubuh yang dikenalnya, terkapar tak bergerak lagi. Sebilah tombak menembus punggungnya. Wang Yu. Wang Yu gugur, termakan peluru kendali yang berhamburan secara liar. Tak ada pesan, tak ada ucapan selamat tinggal. Memang tak ada kesempatan, sebab tiba-tiba Mahesa Rani mendengar derap kaki kuda ke arahnya. Jenderal Amur yang sekarat melabrak ke arahnya. Gila, dia punya kekuatan seperti banteng. Kobaran api yang berkecamuk di sana tidak memungkinkan Mahesa Rani bisa menghindar lebih jauh. Permukaan laut yang terbakar oleh genangan minyak telah menelan mereka. Di sana, Jenderal Amur benar-benar mampus, dan Mahesa Rani, dengan sekuat tenaga ia berenang di bawah permukaan air yang terbakar. Dan di tempat yang aman, Jung Curian telah menantinya. Berita tentang terbakarnya Bandar Kangshou telah sampai di Istana Khan Balik, disambut dengan batuk-batuk tuanya oleh Kubilai Khan. Benar-benar saat akhir pemerintahannya yang suram, Kubilai Khan bagaikan lambang abadi filsafat kuno Yin dan Yang, lambang kebaikan dan juga kejahatan. Dan, orang Venesia, bernama Marco Polo itu, banyak memperoleh manfaat dari pengembaraannya, lebih-lebih selama ia mendampingi pemerintahan Kaisar Kubilai Khan. Sumber pengetahuan dari timur, malahan berkembang pesat di dunia barat. Kepulangan Marco Polo telah membawa benih-benih itu. Di pihak lain, Cao Lung yang mendengar berita itu, merasa bangga dan haru. Lebih-lebih, ada hal yang sangat mendekatkan perhatiannya ke arah sebuah nama Mahesa Rani, yang kini telah berlayar ke Jawa. Sementara itu, Mahesa Rani yang dalam pelayarannya ke Jawa, setelah 2 pekan berada di laut. Selalukah sesajen macam itu dilakukan oleh para nelayan di sini? Di sini, laut sering tidak ramah Rani, badai selalu terjadi, dan kami telah mencium bau anginnya. Dan, apabila kalian lihat di sini badai mengamuk, maka ini adalah awal petualangan Mahesa Rani yang baru, setelah mendobrak sarang naga. Episode berikutnya, Harimau Campa.